Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, baik, Bu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Sungguh kehadiran kalian sangat berarti. Nah, mari kita mulai pembelajaran dengan bersemangat dan kerjasama yang baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, tujuannya adalah untuk belajar bersama, saling menghargai pendapat, saling membantu memahami materi dan meningkatkan kerjasama serta komunikasi di antara teman-teman sekalian. Nah, tentu kerjasama kita ini akan memastikan keberhasilan bimbingan kita pada hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari dua asas yang perlu dipahami. Yang pertama itu saling menghormati pendapat teman-teman sekalian, dan yang kedua itu berpartisipasi aktif dalam bimbingan kelompok. Dan bimbingan kelompok juga ini ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, dalam hal ini seseorang akan menjadi ketua kelompok dan teman-teman sekalian akan menjadi anggota, karena di sini kita mengadakan bimbingan kelompok. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu segan bahwa ini guru, ini siswa. Jadi kita sebagai teman saja. Nah, hari ini yang akan kita diskusikan yaitu mengenai materi motivasi belajar. Nah, yang pertama tentunya kita akan mengetahui apa itu motivasi belajar. Dan tentang itu apa itu cara mengetahui memastikan apa itu motivasi belajar, pola motivasi belajar, dan sikap perilaku yang mempengaruhi motivasi belajar. Teman-teman kalian apakah sudah siap kita memasuki tahap selanjutnya? Jika ada yang masih perlu dipersiapkan atau pertanyaan, silakan disampaikan. Jika semuanya sudah siap, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bagaimana? Siap? Baik. Di sini kalian juga semua harus berperan aktif dalam kegiatan kita. Nah, setiap pendapat dari teman-teman sangat penting. Jangan lupa untuk bertanya, berbicara, dan berbagi ide. Dengan berpartisipasi aktif, kita bisa belajar lebih banyak dan mencapai hasil yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Alasan mengapa motivasi sangat penting bagi siswa.
Yang pertama itu peningkatan kinerja akademik. Siswa yang punya motivasi cenderung lebih bersemangat dalam belajar, menyelesaikan tugas, dan mencapai hasil yang lebih baik. Mereka pun mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam kelas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Yang kedua itu pengembangan keterampilan belajar. Motivasi juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar yang efektif seperti memahami seperti memanajemen waktu, keterampilan organisasi, dan strategi belajar. Nah, itulah pentingnya kita memahami dan mengerti apa itu motivasi belajar dari teman-teman. Nah, karena motivasi belajar itu penting. Tentunya kita juga harus mengetahui apa itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat intelektual. Perannya sangat khas dalam hal pertumbuhan gairah, merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Seorang yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas belajar. Nah, tentunya motivasi belajar juga ini memiliki peran aktif. Nah, peran motivasi belajar ini yang pertama itu menentukan penguatan belajar. Tentu motivasi belajar juga ini memberikan penguatan bagi kita untuk meningkatkan belajar kita. Motivasi belajar juga ini memperjelas tujuan belajar. Nah, tentu kita memiliki motivasi itu kita memiliki kejelasan apa sih yang dituju sehingga kita belajar hari ini, apa sih tujuan kita belajar hari ini, apa sih yang akan kita capai jika kita belajar hari ini. Tentunya itu adalah peran dari motivasi. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan poster yang berupa PPT untuk membantu teman-teman sekalian memahami motivasi belajar. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai garis besar motivasi belajar dan pentingnya motivasi belajar bagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang apakah ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat tentang materi yang kita bahas pada hari ini? Ibu, saya persilakan. Tanggapan saya terhadap materi motivasi belajar itu adalah sangat positif, di mana materi tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran. Dengan pemahaman ini, siswa dapat menyadari bahwa motivasi bukan hanya tentang dorongan dari luar, tetapi juga berasal dari dalam diri mereka sendiri. Materi tersebut juga memberikan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi belajar yang dapat membantu siswa meraih potensi maksimal mereka. Bagus sekali dari pendapat saudara tadi. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara semua, apa motivasi saudara untuk belajar hari ini? Motivasi saya belajar adalah tentunya karena saya masih kurang banyak tentang Allah. Jadi saya ingin belajar itu, kemudian ini juga menjadi karena tentunya akhirnya saya ingin capai, jadi saya ingin terus belajar.
Sebuah desa pernyataan dari saudara Gunawan. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita dan pendapat dari teman-teman tadi? Baik, saya akan menjelaskan dari kesimpulan dari materi yang telah kita lakukan tadi. Motivasi itu ternyata sangat penting untuk meningkatkan prestasi suatu organisasi itu sendiri. Kemudian proses itu, motivasi itu adalah jadi sesuatu untuk motivasi itu bisa muncul juga ada keinginan yang kuat dan seperti misalnya menurut saksi maka hal itu untuk menemukan motivasi itu. Baik, bagus sekali. Nanti di akhir. Baik, sepertinya waktu kita sangat terbatas hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasi aktif dan kerjasamanya yang luar biasa selama bimbingan kelompok hari ini. Semua kontribusi kalian sangat berarti. Baik, tadi Ibu di awal Lurah menyampaikan bahwa ada KBD. Ibu sudah kirim di grup WA. Nanti dikerjakan, jangan lupa dikirim di link yang Ibu sudah sertakan di grup. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kita pada hari ini, saya akan memberikan sebuah briefing berupa games. Saya akan mencontohkan. Kalau saya bilang tepuk satu kali, itu dia. Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali berarti tepuk tangan. Ya, kalau saya bilang tepuk tangan berarti tepuk satu kali berarti dia. Kalau saya bilang tepuk tangan dua kali, tepuk tangan satu kali berarti tepuk. Kalau ada tangannya berarti kita tepuk tangan. Kalau tidak ada berarti diam. Oke? Siap? Baik. Saya akan satu kali lagi. Jika saya menyebutkan tangan berarti itu tepuk. Kalau tidak ada tangan berarti tidak ada. Berarti diam. Oke, kita mulai. Tepuk tangan sekali. Yang kompak. Tepuk tangan kali. Sepertinya masih baru konsep karena kita sudah belajar mengurus energi. Jadi kita harus melepas beban pikiran itu. Tepuk satu kali. Kasih kurang fokus. Kalau sudah kompak berarti sudah fokus ke games kita. Baik, saya akan ulang 3 kali lagi. Tepuk tangan 3 kali. Ada yang salah. Ulang lagi. Tepuk 2 kali. Mas, banyak dengan pikirannya. Fokus lagi. Tepuk tangan 3 kali. Baik, satu kali pas nama kita akan habis. Saya ulang 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Oke, bagus sekali. Karena waktu kita sudah habis, sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dan mulai. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya.
sangat luar biasa aktif dan banyak juga yang menyampaikan ide-ide pendapat itu sangat luar biasa pada pertemuan kita kali ini. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.